Jadi kita bisa import, ya. Jadi file, import, ini bisa pilihannya itu ada banyak, ya. Kalau dari ArchiCAD bisa diekspor ke 3ds, ya, 3ds files. Kalau ada bisa, AutoCAD bisa, apalagi ya yang mungkin jangan dari JPEG atau sebagainya karena tidak editable ya. Ini saya coba ambilnya dari DWG, kalian bisa pakai ini juga. Optionnya unitnya millimeter yang saya gambar. Jadi kalau kalian import dari DWG akan muncul ini gambarnya. Yang sudah saya coba buat dia jadi simple, single line. Kalau kalian gambarnya di ArchiCAD juga nanti bisa muncul seperti ini. Bisa diimport. Nah, ini karena dia menyatu gini, saya explode dulu, klik kanan, explode gambarnya. Selain di software lain, kita bisa aja gambar di SketchUp-nya langsung ya, pakai line ini kita bisa gambar. Ini saya cuma buatkan biar lebih cepat tutorialnya. Nah, ini karena impor dari file lain, dia seperti berlubang gitu, saya tutup dulu, jadi ambil pensil atau ketik L di keyboard, kita buat dia ada bidangnya. Kalau tadi tuh seperti hanya line gitu, ini saya coba tutup beberapa garisnya, biar dia muncul bidang. Kalau muncul bidang, warnanya jadi agak keabu-abuan itu. Cuma diulangi saja sih garis-garisnya. Kalau tadi saya simulasikan pembuatan space-nya satu persatu ya. Jadi dengan create new space. Tapi kalau kita sudah gambar terlebih dahulu denahnya seperti ini dengan satu garis, kita bisa bikinnya lebih cepat. Nanti ada di sini di toolbar ada create space from diagram. Nah, jadi kalau kita sudah buka ini, diklik semua, kita select semua dengan kursor, lalu langsung kita klik create space from diagram. Gambarnya seperti gambar denah itu. Gambar denah. Ketinggiannya, saya asumsikan office-nya ketinggiannya sampai ke plafon 3 meter ya, jadi 3.000. Number of floors-nya, karena saya bilang kita hanya akan simulasikan satu lantai tipikal, jadi kita ketik 1, lalu oke. Dia langsung muncul. Jadi lebih cepat kalau kita sudah gambar denahnya terlebih dahulu. Tidak perlu satu-satu, lalu per ruangan ini sudah create space masing-masing, sendiri-sendiri. Ya, jadi dia sudah terpisah-pisah. Kalau ada yang perlu diperlambat, tolong ini ya, langsung bilang aja ya. Dinyalakan mic-nya. Bisa lanjut ya, saya lupa mau jawab. Selanjutnya, oke. Selanjutnya kita buat opening. Biasanya kan kalau kantor-kantor office itu kayak seperti kantor di Jakarta itu dia dindingnya itu banyak full kaca gitu ya. Jadi kita juga akan coba di sini kita akan buat keseluruhan dinding eksterior dari office ini dia full kaca.
bisa dengan cara tadi kita lubangi dengan rectangle ya, ini klik lalu rectangle seperti itu, tapi juga kita bisa ada cara lain biar dia setting full rata di dinding dari office ini. Jadi pertama kita buka salah satu space, lalu kita klik dindingnya yang terluar. Jadi kalau roof atau ceiling itu dia warnanya merah tua ya, merah marun itu. Kalau dinding dia warnanya orange. Nah, ini kita klik salah satu dindingnya. Lalu kita klik extension, open Studio User Script. Ada alter or add model element. Paling bawah ada set window to wall ratio. Jadi ini kita setting luasan jendelanya dengan setting WWR. Saya akan coba WWR-nya 0,6, lalu offset meter from above floor 0,8. Kalian boleh coba juga dengan angka yang berbeda, atau boleh ikut ini. Jadi WWR-nya 0,6, offsetnya 0,8 dari above floor, jadi dari bawah offsetnya. Kita oke, dia otomatis creating jendela ya. Ini lebih cocok kalau kita mau bikin jendela yang full satu dinding. Ini kita bisa terapkan di semua dindingnya. Boleh pilih beberapa dinding sekaligus juga dengan tekan Shift. Ya, dengan tekan Shift kita bisa langsung pilih beberapa dinding. Extension, open Studio User Script, alter or add model element, set window to wall ratio. Nah, saya coba setting sama semua. WWR-nya 0,6, offsetnya 8. Ini lebih cepat untuk bikin window-nya dibandingkan satu-satu. Ya. Jadi kelihatan ya transparan kalau dia window. Saya coba cek kita harus bikin apa aja. Shading match. Ada yang butuh saya mengulang sesuatu? Belum ada? Belum kayaknya, Bu. Belum ya? Senyap banget rasanya. Iya, lanjutin aja, Bu. Saya udah ketinggalan jauh juga. Oh iya? Siapa aja yang ketinggalan? Jangan bilang semua ketinggalan. Coba ngaku yang ada nggak yang mengikuti saya sampai sini? Jangan-jangan nggak ada. Ketinggalan, Bu. Kayaknya lebih enak menyimak dulu deh. Oh gitu. Ya. Terus kalian baru akan praktek setelah lihat ini playback-nya gitu. Iya, biasanya gitu. Iya. Sambil pause gitu, Bu. Oke. Sebenarnya saya rencananya mau siapin tutorial di YouTube aja biar kalian tuh bisa maju mundur kayak gitu loh. Iya. Coba terus saya kayak, tapi kalau tutorial di YouTube tuh kalau ada yang kesulitan tuh kayak nggak bisa nanya gitu kan. Jadi saya yaudah kita zoom aja gitu kan. Ternyata kayaknya lebih sulit ya. Iya. Oke, maafkan saya. Ya. Maaf ya. Jadi oke, kita lihat dulu aja ya. Asumsinya kalian lihat dulu aja. Terus kalian bisa praktek, nanti kalau ada kendala bisa kabari ya. Oke, jadi habis buat jendelanya, kita nanti bisa buat shading. Buat shading di sini, di sebelah create new space ada new shading surface. Ini klik. Lalu kita kira-kira di mana saya mau bikin shadingnya di sini. Nggak harus presisi sih, ini bebas saja. Tapi kira-kira deket lah gitu. Enter untuk masuk. Lalu kita bisa create pakai line, bisa ketik L, atau pilih gambar pensil itu. Kalau shading sederhana ya, katakanlah dia horizontal, seperti ini.
Panjangnya saya ketik 500. Oke, dia langsung jadi shading. Ini harusnya yang warnanya atas itu biru, ungu tua. Jadi kalau warnanya ungu muda ini kita flip aja. Flip dia jadi ungu tua. Jadi harusnya yang hadap luar itu yang warnanya lebih tua. Yang lebih muda itu di bagian dalam. Tapi nggak begitu signifikan sih berpengaruhnya. Nah, kalian boleh model gimana aja. Misalkan kalian mau bikin sirip-sirip gitu ya banyak. Kita copy aja bisa. Kita bisa copy gitu. Jadi kalau saya ngopi di SketchUp, saya klik Ctrl sampai muncul tanda plus di dekat kursornya. Lalu saya bisa seperti move gitu ya, move sambil copy. Saya tiap jarak 500. Jadi shadingnya. Tapi nanti tugas kalian harus cari shading yang desainnya bagus, lebih inovatif ya. Jadi jangan yang simpel-simpel gini. Ya biasa banget. Jadi nanti kalian punya tugas untuk cari 2 macam shading untuk bisa diterapkan di bangunan ini. Lalu yang selanjutnya setelah shading, kita akan setting bahwa karena di sini ada banyak ruangan ya. Nah, ruangan ini kan dia harus terkoneksi. Kalau ini dia masih lepas secara zona. Jadi untuk membuat dia terkoneksi, kita akan match surface. Saya coba nyalakan transparannya ya, biar kita kelihatan. Jadi dinding-dinding di bagian dalam ini warnanya masih kuning atau orange ya. Nah, kita akan hubungkan. Dinding-dinding yang bertemu itu kita akan hubungkan. Karena kalau sekarang kan dia beda space, berarti dindingnya ada 2. Padahal kan aslinya dinding di gedung itu pasti nggak 2 lah. Dia pasti 1. Jadi dia dindingnya berhubungan. Makanya kita harus match surface. Ada toolbar ya. Di sebelah kepala berkacamata dia ada toolbar surface matching. Kita klik, lalu match in entire model. Oke. Lalu kita klik render yang warnanya biru. Jadi di sini ada beberapa tipe render by surface, lalu ada render by boundary. Nah, kalau dia match surface-nya berhasil, maka dinding-dinding yang bertemu warnanya hijau. Dinding yang tidak bertemu surface lain warnanya biru. Jadi kan ini dinding eksterior ya, dinding eksterior nggak bertemu surface lain dia warnanya biru, tapi dinding yang interior yang ketemu dengan surface lain dia warnanya hijau. Ini berarti match surface-nya berhasil. Saya kembalikan, ini saya matikan X-ray-nya. Saya kembalikan yang render by surface. Nah, ini. Terus kita akan coba lihat infonya, dia berhubungan dengan Open Studio. Di sini kita klik Inspector. Ya, inspektornya muncul ini dari Open Studio. Nah, saat kita klik masing-masing space yang sudah kita buat, dia akan punya nama di sini. Misalnya ini space 102, ini space 113. Dia otomatis gitu ya generate-nya nama space-nya, karena tadi kita buatnya secara langsung bersamaan. Kita bisa ganti nama space-nya. Jadi saya misalkan akan tulis di sini Z01 gitu, kode aja pertama. Lalu
Saya tulis ini office. Office. Lalu ini sebelahnya saya kasih nama juga Z02 gitu, identifikasi, dia office. Office itu maksudnya fungsinya dia office. Z02 agar sequence saja nomor 1, nomor 2, terus nomor 3 ini Z03 office. 4 office. Lalu untuk zona-zona atau ruangan-ruangan yang ada di area core, tangga darurat, lift service, panel room, itu kan ruangan yang aslinya dia tidak mendapatkan apa ya, mechanical untuk penghawaan atau pendinginan. Jadi dia sebenarnya unconditioned. Jadi ruangan ini nanti berbeda. Jadi tangga darurat itu nggak ada AC-nya di dalamnya. Jadi kita bilangnya dia unconditioned space atau unconditioned zone. Ini saya beri kode UC gitu. Jadi kalau bedanya tadi yang terkondisikan, dia saya kasih kodenya Z, lalu angka nomor berapa. Tapi kalau yang tidak dikondisikan, saya mulai dengan kode UC, tidak dikondisikan, unconditioned. Ini sebenarnya bebas sih, cuma ini yang biasa saya lakukan. Jadi UC 0,1, lalu ini adalah tangga darurat. Tangga darurat. Nanti kalian bisa lihat ke gambar denahnya ya. Ini UC 02, toilet. Klik di sini untuk dia klik dulu di window-nya agar dia terganti, karena kalau nggak diklik di sana dia belum tersave tulisan namanya. Lalu ini UC 03, ini apa ya? Lift service sebenarnya, lift service. Ini kalau nggak diklik di sana biasanya hilang lagi. Enggak ya, ternyata enggak. Biasanya kalau nggak diklik dulu dia tidak tersimpan namanya, ini kesimpan kok. UC ini UC 04, UC 04. Ini panel room. Nah, kita bisa lanjutkan semuanya, nanti kita beri nama. Karena kalau belum kita beri nama, dia masih nama default-nya, jadi space berapa. Terus nanti untuk koridor, kan koridor biasanya tetap ada AC-nya, jadi nanti kita tulisnya dia zona. Z04, koridor. Koridor. Nah, jadi seperti itu. Hanya kita identifikasi aja. Jadi biasanya panel room, lift service, emergency stair, itu biasanya dia nggak ada AC-nya. Jadi kita tulisnya UC, tapi kalau koridor dan office-nya dia biasanya terkondisikan. Dia kita tulis, kita kasih kode Z gitu. Bisa dengan kode yang lain, tapi default yang biasa saya pakai itu. Lalu selanjutnya, ini contoh office ya. Tadi kalau kita kliknya luarnya, dia ada OS space ya, lalu ada namanya yang kita buat. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya, kita klik-klik, double-klik, kita masuk. Di sini yang muncul ada OS surface. Kalau tadi space, ini surface. Ada ini nama surface-nya, bisa diganti, bisa biarkan saja, karena surface jumlahnya banyak ya, nggak seperti space atau zone yang jumlahnya sesuai jumlah ruang. Surface ini jumlahnya banyak, jadi kadang saya tidak ganti. Nah, di surface ini muncul surface tipenya. Jadi kalau yang atas ini roof ceiling, kalau saya pindah ke yang warnanya orange, dia jadi wall. Jadi wall itu warnanya kuning agak orange. Kalau ceiling atau roof, dia warnanya merah tua atau merah marun. Kalau saya klik di sini, dia juga muncul wall. Kalau saya klik bagian bawah,
Di sini muncul floor. Karena tadi saya katakan bahwa ini kita bikin untuk typical office floor ya. Jadi pasti di atas dari lantai ini ada lantai lain. Oleh karena itu di bagian ceilingnya outside boundary-nya itu bukan outdoors. Jadi kalau kita desain rumah satu lantai, atapnya habis atap itu pasti outdoors, lingkungan luar. Tapi karena ini adalah typical office floor, maka akan saya ganti. Karena di sana ada ruangan lain ya, atau lantai lain di atas-atasnya, maka kita ganti sebagai adiabatik. Nah, kalau adiabatik ini dianggapnya dia tidak menerima pengaruh dari luar. Jadi sun expose-nya ini diganti no sun, no wind. Jadi dia nggak dapat pengaruh dari lingkungan eksternal karena ada lantai-lantai lain di atasnya. Gampang ya, kalau kita klik yang warna biru, render by boundary condition, dia warnanya berubah, yang adiabatik. Lalu untuk lantainya juga akan saya ubah seperti itu, karena ini asumsinya dia di lantai 3, berarti ada lantai bawahnya, surface floor, tipenya floor, outside boundary-nya kita ganti menjadi adiabatik. Kalau kalian simulasikan lantai ground floor, outside boundary-nya nanti jadinya ground. Ini saya simulasikannya typical floor-nya jadi adiabatik, no sun, no wind.